Dengan NIM A1C419078. Baik, di sini saya akan melaksanakan praktikum perkembangan hewan yang berjudul Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina, yang bertujuan untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal dan eksternal serta memahami fungsinya. Dasar teori pada praktikum ini yaitu reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan sistem reproduksi hewan baik pada jantan dan betina pada dasarnya mencakup organ eksternal dan juga internal yang meliputi kelenjar dan juga saluran reproduksi. Pada jantan, alat reproduksinya dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi eksternal dan juga alat reproduksi internal. Yang pertama, alat reproduksi eksternal pada hewan jantan, yaitu satu, penis, merupakan kopulasi yang berfungsi memindahkan semen ke organ reproduksi betina. Yang kedua ada skrotum yang memiliki fungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa bertahan hidup. Yang kedua ada organ reproduksi internal pada hewan jantan yang terdiri dari testis yang berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis, fungsi untuk menyimpan sperma sementara dan mematangkan sperma. Selanjutnya ada vas deferens yang berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesicula seminalis. Selanjutnya ada saluran ejakulasi, yaitu menghubungkan vesicula seminalis dengan uretra. Yang terakhir ada uretra, yaitu saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi. Sistem reproduksi hewan jantan juga terdapat kelenjar. Yang pertama ada vesicula seminalis, yaitu tempat penghasil getah yang kaya akan nutrisi dan bersifat alkali. Kedua ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan getah putih bersifat asam. Kemudian yang terakhir ada kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menetralkan suasana asam dalam saluran uretra yang memiliki sifat alkali. Yang kedua yaitu ada saluran reproduksi pada betina. Yang pertama ada organ eksternal dan yang kedua ada organ internal. Untuk organ eksternal dibagi menjadi dua, yaitu vagina dan vulva. Vagina memiliki fungsi untuk organ kopulasi dan saluran persalinan, sedangkan vulva itu dibagi menjadi dua, yaitu labium mayor dan labium minor. Selanjutnya ada organ reproduksi internal pada betina yang dibagi menjadi 8. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon estrogen dan juga progesteron. Yang kedua ada infundibilum, yaitu tempat untuk menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Yang ketiga ada tuba fallopi, yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus. Yang keempat ada oviduct, yaitu sebagai saluran pemanjangan ataupun terusan dari tuba fallopi. Yang kelima ada uterus, tempat bertumbuhnya embrio. Yang keenam ada cervix, yaitu penghubung antara uterus dengan saluran vagina. Yang ketujuh ada saluran vagina, yaitu saluran dari cervix sampai pada vagina. Yang terakhir ada klitoris, yaitu tonjolan kecil. Adapun untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini, yang pertama ada tisu, kemudian ada styrofoam, ada gunting, kemudian ada silet, ada jarum, ada alat kapas kesehatan, terus ada juga alkohol, yang terakhir ada mencit. Bisa dilihat untuk mencitnya. Prosedur kerja pada praktikum kali ini yaitu kita menyiapkan alat bahan yang pertama, yang kedua kita membunuh mencitnya. Untuk membunuh mencit kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dislokasi dan juga dengan cara dibius. Di sini saya akan menggunakan cara dislokasi ataupun kita mematahkan ininya, tulang belakang.
Yang pertama tekan leher mencit, kemudian ditarik ekornya sampai bunyi krek, biar tidak menyiksa mencitnya. Setelah itu kita telentangkan mencitnya, lalu ambil jarum pentul, kita tusuk di kedua kakinya, sebelah kanan, kiri, dan juga kaki belakang. Pagi panjang. Kita bisa membedah mencitnya dengan membentuk huruf Y dari bagian bawah, kemudian kita lanjut menggunting kulitnya sampai bagian atas, dan pada bagian atas juga kita membentuk huruf Y. Itu kita sayat mencitnya pada kulitnya agar kita nanti bisa melihat organ-organ reproduksi bagian dalamnya. Setelah disayat, kita bisa menempelkan jarum pentul ke kulit yang telah kita sayat agar nantinya tidak mengganggu pada saat proses melihat organ reproduksi bagian dalam mencit. Plus up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no, never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this. Selesai menyayat kulit mencit, kita bisa menyayat lagi kulit bagian dalamnya, baik itu menggunakan silet maupun menggunakan gunting bedah. Setelah itu tancapkan jarum pentul agar nantinya kita bisa melihat organ dalam mencit tanpa terganggu oleh lapisan kulit dalamnya. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I
setelah selesai memotong kulit bagian dalam, selanjutnya kita buang organ-organ dalam kecuali dari sistem reproduksi mencit itu sendiri. Stay a minute, another minute. Stay a minute. Stay a minute. Adapun untuk organ bagian dalam pada mencit jantan, yaitu ada yang terlihat ada vesicula seminalis, kemudian ada testis. Demikianlah praktikum yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan